Ke Aisyah. Aisyah, ada Aisyah? Ada, Bu. Oke, Aisyah kemarin suka apa? Coba Ibu pengen lihat. Aisyah suka apa ya? Suka cireng, Bu. Oh, suka cireng. Wah, Ibu juga suka cireng. Nah, sekarang Aisyah pasti sudah tahu, sudah menuliskan ya sejarah cireng ya. Coba Iya. ditunjukin bukunya. Udah nulis belum sejarah cireng? Oh, Udah. Oke, sip. Bagus. Nah, paling tidak kalian tahu hal apa yang kalian suka dan ternyata semua hal di dunia ini termasuk cireng pun punya sejarah ya. Cireng, gitar, bumi, saya suka bola, semua punya sejarah ya. Jadi kita harus awali dengan suka dulu ya. Oke, masih semangat ya. Sebelumnya ada pelajaran apa, Raisya? Raisya, halo Raisya. Raisya. Raisya Ramadina, halo. Raisya Ramadina, halo. Kedengeran nggak suara Ibu? Ya, Bu. Halo Raisya. Raisya. Ya, Bu. Ada ruang hatiku. Raisya. Ini Raisya yang itu bukan ya? Bukan ya? Bukan, Bu, bukan. Oh, bukan. Tapi mirip ah. Oke, Raisya. Ya. Kamu suka apa? Di buku kamu tulis suka apa? Saya nulis pempek, Bu. Tempe. Oh, suka tempe. Oh, bagus. Pempek, Bu. Apa? Pempek. Pempek. Ya. Oke. Empek-empek. Ternyata khasnya sejarahnya dari mana tuh? Empek-empek mana? Dari Palembang. Oke. Ini kayaknya suka makanan semua nih anak MIPA 1 ya. Pantesan nih agak subur-subur nih. Baik. Yuk kita sama-sama berdoa semoga PJJ kita Sejarah Indonesia pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa menurut agama serta keyakinan masing-masing. Ibu persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sudah Ibu absen. Kita akan masuk ke materi. Ibu akan tampilkan PowerPoint yang akan kalian simak bersama-sama. Baik, sudah terlihat belum? Iya, Bu, sudah, Bu. Ya, Sudah, Bu. baik. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik ya, sudah terlihat. Sejarah Indonesia kelas 10 mata pelajaran wajib. Bu, kok anak IPA dapat sejarah sih, Bu? Kan saya IPA. Ayo. Kira-kira apa nih jawabannya? Kenapa anak IPA juga dikasih mata pelajaran sejarah? Hilal. Kenapa sih Lal? Kok perlu belajar sejarah Lal? Saya kan anak IPA, Bu. Coba Lal, Bu pengen denger suara kamu Lal. Kolemnya diginin dulu dong Lal. Cuk. Asik. Lal. Biar lebih tahu lagi, Bu, tentang sejarah. Biar lebih tahu lagi tentang sejarah. Bagus. Bu, saya anak IPA. Saya juga perlu tahu sejarah, apalagi sejarah Indonesia. Sejarah bangsa kita ya Lal ya. Good ya. Jadi sejarah Ya, Bu. Indonesia adalah sejarah yang wajib diperoleh materinya baik IPA maupun IPS. Semuanya harus tahu ya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Bangsa yang besar adalah kalian nih yang menghargai sejarah bangsanya ya. Jadi mau anak IPA, mau anak IPS, mau anak bahasa ya harus tahu sejarah bangsanya. Kalau bukan kita sebagai generasi penerus siapa lagi ya. Baik. Bab 1 kita akan bicarakan tentang apa sih? Nah, ini. Bab 1 kita akan bicarakan tentang manusia dan kesadaran sejarah ya. Manusia dan kesadaran sejarah. Bu, apa kaitannya manusia dengan sejarah? Nah, nanti kita akan bahas ya. Kemudian kesadaran sejarah. Nah, kesadaran sejarah ini perlu sekali, Nak. Makna dari semua materi belajar sejarah itu ada di kesadaran sejarah, ya.
Jadi kalian juga harus tahu dulu nih apa fungsi belajar sejarah. Nah, kamu dapat ilmu kimia, dapat ilmu biologi, dapat ilmu fisika. Tahu nggak fungsinya buat apa? Nah, kalau untuk belajar sejarah, kamu harus tahu nih fungsinya. Coba Ibu mau tanya sama siapa ya? Raisya deh nih yang lagi stay sekali nih, Raisya. Ibu pengen dengar suara kamu. Apa sih yang kamu tahu tentang sejarah, Raisya? Sejarah itu ilmu yang mempelajari asal-usul dari sesuatu. Ilmu yang mempelajari asal-usul sesuatu. Wih, keren jawabannya. Good. Kalau ketua kelas, Akmal Fauji, atau dibalik Fauji Akmal, apa tuh sejarah menurutmu? Apa, Ji? Menurut saya sejarah itu adalah ilmu yang mempelajari kejadian-kejadian masa lalu, Bu, atau sebelumnya. Masa lalunya. Oke, good. Ilmu yang mempelajari masa lalu ditambahkan sama Raisa. Ilmu yang mengetahui tentang asal-usul. Berarti masa lalu juga ya Raisa ya? Kok Raisa sama Fauji jawabnya kompak nih, jangan-jangan jodoh nih. Cie. Ya. Raisa geleng-geleng, Uji nganggut tuh kayaknya. Oke, kita ambil garis bawahi. Sejarah itu ilmu yang mempelajari masa lalu. Benar banget. Nah, tapi ada makna di balik masa lalu tersebut. Kita memang belajar masa lalu. Ya, nih Ibu ibaratkan seperti ini nih, Nak. Nah, nih, gambar apa nih? Hilal, gambar apa, Ral? Lal, gambar apa nih, Lal? Hilal. Gambar orang naik apa? Motor. Naik motor nih, motor kamu. Ini motornya Hilal loh, saya pinjam nih, saya foto nih ya Lal ya. Keren banget nih motor listrik terbaru nih. Ya. Nah, Lal. Wah, amin gitu Lal, kalau punya motor kayak gini amin ya. Amin. Baik, ibarat motor, sejarah tuh ada di bagian mana kira-kira? Ternyata sejarah itu diumpamakan ada di bagian, nah nih, ada di bagian cermin. Ada di bagian spion. Loh kok spion, Bu? Nah, sejarah itu ibarat spion. Nah, spion emang lihatnya kemana? Ke belakang. Ya, sejarah memang lihatnya ke masa lalu. Tapi buat apa masa lalu itu kita pelajari? Untuk lebih baik di masa kini dan menatap masa depan lebih cerah, lebih baik lagi. Jadi, ibarat sebuah spion memang lihatnya ke belakang, tapi untuk kamu lebih baik ke arah depannya. Gitu ya. Jadi fungsi sejarah memang melihat masa lalu, tapi buat apa? Untuk memperbaiki masa kini dan lebih baik lagi di masa mendatang. Sepakat ya seperti itu ya? Oke, contoh deh dari diri kamu. Aduh, sejarah hidup gue dulu gue pernah nggak naik nih waktu SMP misalnya. Kelas 1 ke kelas 2 nggak naik, kelas 9 nggak naik misalnya. Kamu jadikan pembelajaran. Wah, berarti saya harus belajar lebih giat lagi nih. Supaya tidak terjadi lagi di masa kini. Dan kedepannya nggak ada tuh kamu istilah nggak naik kelas lagi. Itulah fungsi sejarah ya. Jadi sejarah mempelajari masa lalu untuk memperbaiki masa kini dan lebih baik lagi di masa mendatang. Oke, good. Apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini? Nah, ada 3 poin ya. Ibu minta dibacain sama seseorang. Coba Ibu acak ya. Ibu minta dibacain sama Diani Suciati. Ada nggak Diani? Halo Diani. Iya, Bu. Halo Diani. Coba Diani bisa lihat slide yang Ibu tampilkan? Bisa. Kita pelajari apa saja sih hari ini Diani? Silahkan dibacakan. Yang A, manusia dan kesadaran sejarah. Yang pertama itu hakikat sejarah. Terus yang kedua, kedudukan manusia. Yang ketiga, konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Oke, cakep. Terima kasih Diani Suci. Baik, Ya, Bu. Hari ini kita akan membicarakan bab 1, yaitu tentang manusia dan kesadaran sejarah. Ada 3 poin, 3 tujuan pembelajaran hari ini. Kamu harus tahu hakikat sejarah. Yang kedua, kamu tahu kedudukan manusia di dalam sejarah. Yang ketiga, kamu harus tahu konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Ya.
Bu, PPT-nya gimana, disalin apa enggak? Boleh disalin, boleh kamu catat, tapi nanti tetap Ibu berikan kepada kalian via grup WA, via grup lain kita ya. Oke, ada 3 tujuan pembelajaran kita. Kita masuk ke hakikat sejarah ya. Nah, hakikat sejarah. Ternyata hakikat sejarah seperti yang sudah kita ketahui bahwa sejarah itu punya fungsi ya di 3 dimensi. Masa lalu, untuk masa kini, dan lebih baik di masa depan. Dalam hakikat sejarah, sejarah bisa dikatakan sebagai sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa. Nah, maksudnya apa? Coba dilihat nih. Juga bisa dikatakan sejarah sebagai kisah. Ya. Kalau kalian cermati, kita bahas satu-satu ya, sejarah sebagai peristiwa. Febri, itu ada gambar apa sih, Feb? Kamu bisa deskripsiin nggak gambar sejarah sebagai peristiwa? Coba, Feb, itu ada gambar apa sih? Silakan, Febri Kusfadilah. Yang ini, Bu. Iya, gambar apa tuh, Feb? Gambar apa, Feb? Halo? Gambar orang, Bu. Lagi ngumpul. Gambar orang lagi ngumpul rame-rame. Waduh, mau ngapain tuh? Waduh, mau ngapain tuh ya orang lagi ngumpul rame-rame? Oke, demo. Coba ada yang mau berpendapat nggak? Satu orang, coba. Saya nggak tunjuk deh, coba siapa yang mau. Siapa yang bisa mendeskripsikan itu ada. Febri boleh di-mute lagi? Oke, siapa yang mau? Coba. Diani mau coba, Diani? Itu gambar tentang apa tuh, Di? Menurut saya itu yang pertama itu gambar lagi kayak ngerayain suatu hari besar sih, Bu. Ini ngerayain hari suatu besar. Oke, terima kasih Diani pendapatnya. Ada lagi yang lain? Itu kayaknya demo deh, Bu. Demo. Justin, saya mau Justin tuh. Justin udah siap ngomong. Justin coba Justin. Ini yang saya tahu itu demo waktu tahun 98 deh, mau melengsarkan Soeharto di gedung MPR. Aduh, keren banget jawabannya Justin. Ada mahasiswa juga, Bu. Kita beri applause dong buat Justin. Semua teman-teman. Sangat Justin. Ya, betul sekali Justin. Nah, dari satu foto aja kita bisa tahu nih sebuah peristiwa nih. Justin dari satu foto, satu gambar ini dia bisa menceritakan bahwa itu adalah kejadian waktu reformasi di mana para mahasiswa berduyun-duyun datang ke gedung DPR MPR. Mau ngapain? Mau melengsarkan kepemimpinan Bapak Soeharto. Wah, luar biasa ya. Jadi sejarah sebagai peristiwa di sini bisa diartikan ada faktanya ya. Jadi ada faktanya. Menurut Sartodo bisa kalian lihat menyatakan setiap peristiwa yang selalu berpengaruh pada kehidupan dunia. Dari gambar ini, dari peristiwa ini ngaruh nggak? Ngaruh sekali. Ya, sampai Pak Soeharto lengser. Dan akhirnya berlanjut ke kepemimpinan presiden-presiden berikutnya. Ya. Jadi sejarah sebagai peristiwa itu harus konkret, ada faktanya, ada pengaruhnya. Ya. Mungkin kalian, Bu, peristiwa apa saja sih yang bisa masuk ke dalam pelajaran sejarah? Nenek saya juga, Bu, dulu seorang pejuang loh, Bu. Pejuang apa, Nak? Dulu nenek saya penjual jamu suka Bandung. Wah, suka Bandung. Nah, misalnya, kok nggak masuk ke dalam buku sejarah, Bu? Nah, kenapa nggak semua masa lalu itu masuk ke dalam buku sejarah? Ada syaratnya, sayang, ya. Ada syaratnya. Di mana peristiwa yang masuk ke dalam sejarah itu harus, nih ada kata kuncinya, harus berpengaruh besar, ya, terhadap kehidupan manusia, terhadap kehidupan bangsa Indonesia khususnya, ya. Peristiwa reformasi tahun 1998 itu sangat berpengaruh, ya. Maka termasuk dalam catatan besar sejarah Indonesia, ya. Kalau pandemi kira-kira nih Justin, kalau pandemi COVID nih, kira-kira masuk kan nih ke dalam sejarah nih, Jus? Ya, masuk sih. Masuk sih, lo harus yakin dong, masuk apa enggak? Masuk apa enggak? Masuk, Bu. Masuk, bagus, masuk dong. Karena berpengaruh besar
terutama kamu nih sebagai di dunia pendidikan ya, berpengaruh ya. Yang tadinya kita harusnya tatap muka, jadi jarak jauh kayak gini. Saya pengen megang mukanya Diani aja susah, harus jarak jauh seperti ini. Jadi berbagai peristiwa akan menjadi sejarah ketika peristiwa tersebut berpengaruh atau berimplikasi terhadap manusia, ya. Baik, yang kedua adalah sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah adalah sejarah yang diceritakan kembali, ya. Sejarah yang merupakan hasil rekonstruksi, ya, menghadirkan kembali peristiwa masa lalu dengan berbagai media. Jadi bisa dari sumber sekunder, bisa dari sumber tersier, ya. Mungkin si bapak-bapak yang menjelaskan ini dia tidak mengikut misalnya, ya, tapi dia bisa menjelaskan. Itu sejarah yang dikisahkan. Jadi hakikat sejarah bisa dikatakan sejarah sebagai peristiwa yang konkret dari sumber primer, mengalaminya langsung, dan sejarah sebagai kisah, sejarah yang direkonstruksi atau diceritakan kembali, dibentuk kembali. Jelas ya anak ya? Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ya ini tadi nih yang bilang kerumunan coba Febri, ini bukan kerumunan Pep. Ini waktu tahun 1998. Waktu itu ibu udah ada belum Bu? Udah, tapi ibu masih kecil. Ibu masih mau masuk SMP. Nah, tapi ibu tahu ceritanya. Yang ibu tahu waktu itu tuh beli ikan asin, beli cabai itu aja mahal harganya. Orang tua mau beli minyak tanah aja ngantri berapa meter. Oh, luar biasa, ya. Kepemimpinan Pak Harto ketika itu yang menjabat kurang lebih berapa tahun, Jus? 32 tahun ya, Jus ya. Luar biasa. Ya, endingnya kenapa masyarakat Indonesia dipunya utang, punya beban yang begitu banyak, ya. Nah, akhirnya rakyat Indonesia marah, ya. Kemudian dipionirkan oleh para mahasiswa untuk menurunkan Pak Harto. Akhirnya turun nggak? Turun, ya. Ya, Feb ya. Jadi wawasan tentang sejarahnya di SMP-nya mungkin lebih banyak lagi ya, dicari informasi tentang sejarah. Ini sejarah turunnya atau lengsarnya Pak Harto, ya. Oke, Ibu lanjutkan. Sekarang kedudukan manusia dalam sejarah. Nah, bukan kedudukan kamu ya, bukan ya. Kedudukan manusia di dalam sejarah itu sebagai apa sih kira-kira? Ibarat lukisan, manusia tuh siapanya? Si Diani mau dilukis nih ceritanya. Nah, Diani itu sebagai apanya? Nah, Diani sebagai objek, betul ya. Jadi Diani sebagai objeknya. Manusia sebagai objeknya. Manusia merupakan aktor sentral dalam kajian sejarah. Sejarah adalah kisah tentang manusia dalam kaitannya dengan ruang dan waktu. Nah, jadi manusia itu sangat penting, ya. Begitu juga kedudukan manusia sebagai subjek sejarah. Manusia berkontribusi dalam penelitian dan penulisan sejarah. Kisah sejarah tidak mungkin hadir tanpa adanya manusia yang meneliti peristiwa tersebut. Jadi, penelitian tentang sejarah yang dilakukan juga oleh manusia, ya. Jadi, kedudukan manusia dalam sejarah bisa sebagai objek, bisa juga sebagai subjek. Bisa sebagai orang yang diteliti, bisa juga orang yang meneliti sejarah itu, ya. Jadi ada dua tujuannya. Kenapa sih Bu objeknya itu manusia? Karena memang semuanya bercerita tentang manusia. Ya, mau bicara apa tadi si Aisyah? Mau bicara sejarah cireng. Nah, cireng itu makanan siapa? Makanan manusia. Mau bicara apa? Perang dunia. Perang dunia perangnya siapa? Perangnya manusia. Jadi objek dari sejarah adalah manusia. Atau kebalikannya, kedudukan manusia dalam sejarah bisa sebagai objek, bisa juga sebagai subjek yang meneliti sejarah itu sendiri. Jelas ya? Kalau jelas tangannya gini dong. Jelas, Bu? Oke, mantap. Hilal kayaknya belum jelas nih Hilal. Tangannya nggak gini Hilal. Hilal jelas nggak? Hilal. Wah, si Hilal ketutupan poni tuh. Halo Hilal. Oke deh, sip ya. Yang lainnya udah jelas, sip. Ibu lanjutkan. Nah,
Apaan tuh, Bu? Ini Ibu baru nebok celengan tadi. Ruang dan waktu dalam sejarah. Bu, apa kaitannya sama koin? Lalu, apa ya kaitannya sama koin? Sekarang kalian tahu koin ya, seperti yang Ibu gambarkan. Nah, koin tuh yang suka biasa emak kalian buat ngerok. Nah, sekarang yuk, dalam hitungan 1 menit, siapa yang duluan dapetin koin? Cari 1 buah koin yang ada di rumah kalian. Ayo cari. Cari. Mulai sekarang. Silakan cari. Yang sudah dapat, Bu, saya udah dapat. Ibu kasih tambahan nilai. Berarti GC. Silakan. Yuk cari. Siapa yang duluan? Ayo, siapa Ya, yang Bu, cari? poin, Bu. Koin, ya. Siapa yang dapat koin? Fauzi, Ini, Bu, saya, Bu. ketua kelas kece banget, bener ya. Pantesan jadi ketua kelas, Ji. Oji, halo Oji. Iya, Bu, kenapa, Bu? Oke, koin berapa tuh Ji yang kamu dapat? 500, Bu. Oh 500, cium dulu bau remason nggak? Enggak Enggak. ya, oh berarti bukan bekas kerokan. Oke, Oji dapat poin nilai. Sip. J, sekarang koin itu sisinya ada berapa, J? Sisinya ada berapa? Ada 2, Bu. Ada 2, ada gambar, ada huruf ya, Ji ya? Oke, sip. Iya, ada angkanya. Ada angka, ada gambarnya juga ya. Kalau 500 ada gambar apa tuh, Ji, di sisinya? Gambarnya ini bunga melati. 500 Oh, bunga bunga melati. melati di sini. Oke deh. Nah, sekarang instruksi yang kedua, setelah kalian dapat koin, kalian arsir koin tersebut di buku tulis kalian. Yuk, yang udah selesai tunjukin, Bu. Saya sudah duluan, Bu. Nah, yuk, siapa yang GC? Uji boleh di-mute dulu, Uji. Iya, Bu. Oke. Silakan diarsir seperti contoh. Nah, kata orang, anak yang pernah melakukan arsiran seperti ini adalah anak yang bahagia. Nah, anak yang pernah bahagia. Nah, dulu Ibu sering nih bikin duplikat uang koin-koin seperti ini. Terus digunting-gunting deh buat main-mainan deh. Nah, anak-anak sekarang kayaknya nggak pernah nih kayak gini nih. Nah, sekarang Ibu melalui pelajaran sejarah, kita sambungkan permainan anak kecil zaman baheula, zaman dahulu dengan sekarang. Yuk silakan. Siapa ya yang sudah duluan? Ada 2 sisi ya, berarti dua-duanya kalian arsir. Ada gambarnya, ada tulisannya. Yuk, yang sudah boleh ditunjukkan ke Ibu. Bu. Deko, yes, Deko duluan. Mana Deko, lihat. Wih, cakep Deko arsirannya, mantep. Deko, jangan ditutup dulu, Ibu mau nanya. Jadi nilainya buat Deko ya, yang lain masih dilanjutkan. Deko, koin berapaan tuh Deko? 200. 200, wih. Zaman sekarang 200 buat beli apa ya Deko? Laku. Oh, laku. Laku kalau kembalian di Indomaret. Nah, gini. 200-nya untuk infak saja boleh, Kakak. Gitu kan masih laku. Ayo, ya. Deko, sekarang kamu tulis untuk semua. Ada gambar apa saja di itu, Deko? Di koin 200 itu? Gambar orang, Bu. Gambar orang, satu lagi? Angka 200. Nah, yang huruf, anak-anak semua, yang huruf, yang 100, yang 200, yang 500, yang 1000, kamu tulis waktu. Di bawahnya tulis dulu. Deko, tulis waktu. Ya, yang kalian arsir di koin tersebut, bertuliskan huruf, baik 100, 200, 500, 1000. Nah, kalian tulis waktu. Nah, kebalikannya, yang gambar, mau gambar burung Garuda, mau gambar burung kakatua, mau gambar angklung, gambar bunga melati, di koin 500 ya, itu tulis ruang. Semuanya nulis ruang, Deko juga. Ruang. Oke, sudah ya. Sekarang judulnya, di atas gambar kalian itu, tulis atas judulnya, Ruang dan Waktu dalam Sejarah.
ruang dan waktu dalam sejarah. Oke. Deko udah belum? Belum, Bu. Oh, belum. Yo, Ibu tungguin. Udah, Bu. Udah, coba tunjukin kok, tunjukin. Ibu mau foto. 1, 2, 3. Cepret. Asik. Ya, poin untuk Deko. Terima kasih, Deko. Nah. Bu, kaitannya apa, Bu? Koin sama ruang dan waktu sama sejarah. Nah, tadi dikatakan Oji bahwa koin itu pasti ada dua sisi. Ya, begitu juga sejarah. Sejarah itu tidak bisa lepas dari dimensi ruang dan dimensi waktu. Nah, kalau ibarat koin itu pasti ada angkanya, pasti ada gambarnya. Kalau angka 100-nya nggak ada, koinnya laku nggak? Enggak. Kalau gambar angklungnya rusak, koinnya laku nggak? Enggak. Begitu juga dengan sejarah. Sejarah itu ibaratkan keping koin yang ada dua sisi, pasti ada dalam sejarah. Jadi dalam sejarah itu pasti ada ruang dan ada waktu. Oke, Ibu kasih penjelasan. Dimensi ruang dan waktu dapat menunjukkan peristiwa sejarah sebagai peristiwa yang khas dan unik. Kajian sejarah akan selalu terbatas pada tempat dan waktu tertentu. Ya. Konsep ruang itu tempat terjadinya suatu peristiwa. Cakupan pembahasannya seperti ini ya. Jadi gambar tadi atau konsep ruang dalam suatu peristiwa pasti ada menunjukkan tempat atau cakupan pembahasan. Ya. Misalnya kalian tadi lihat, bayangkan gambar reformasi tadi. Nah, ruangnya di mana tuh? Ruangnya di gedung DPR MPR. Ada siapa aja? Ada para mahasiswa. Bagaimana dengan konsep waktu? Nah, ini waktu. Konsep waktu dalam sejarah menandai sebuah peristiwa yang unik, menerangkan kapan terjadinya sebuah peristiwa dan menjadi pembeda antara sejarah dan mitos, menandai kondisi suatu zaman. Ya, jadi setiap peristiwa itu pasti ada waktunya. Kalau nggak ada waktunya itu namanya mitos, sama aja mungkin saja bisa terjadi. Jadi kalau yang namanya peristiwa sejarah pasti ada dimensi waktunya, ya. Nah, konsep waktu menjadi kunci dalam memahami dinamika kehidupan manusia. Kata Kuntowijoyo, konsep waktu itu ada 4. Waktu itu bisa merupakan perubahan, perkembangan, pengulangan, atau bersifat kesinambungan. Jadi, disimpulkan bahwa dalam peristiwa sejarah pasti deh memiliki unsur ruang, juga memiliki unsur waktu. Ya, coba Ibu minta siapa ya? Baca yang dapat nilai. Siapa nih ya? Saya mau Aura Raudatul Jannah. Ada nggak Aura? Halo Aura. Ada Ibu. Halo Aura. Aura, ada, Ibu. Kalau dari gambar ini, kamu lihat nih gambar apa Aura? Itu gambar proklamasi ya Bu. Proklamasi, bagus. Kalau ditanya unsur waktunya, kapan tuh Aura? Unsur waktunya apa? Berarti tanggalnya. Oke, tanggalnya kapan ya proklamasi itu? 17 Agustus 1945. Jadi ada unsur waktunya Aura ya? Oke. Ada Ibu. Kalau unsur ruangnya, kalau ditanyakan bisa nggak unsur ruangnya? Unsur ruangnya ada siapa saja sih dan di mana? Nah, kalau unsur ruang itu tempat. Nah, tempatnya itu di gimana ya? Jalan. Di Rumah Laksamada ya, Bu. Oke, ada siapa saja? Ada Pak Soekarno, Hatta, terus Muhammad Yamin. Oke, dan tentunya masyarakat Indonesia ya, Aura ya. Oke, beri plus buat Aura. Berarti Aura udah paham nih. Good. Ibu mau yang lain yang dapat nilai juga selain Aura. Ibu mau apa ya? Cowok deh, cowok.
Diki Putra Satria, asik. Diki Putra Satria, Baja Hitam RX, asik. Ya Diki mana Diki? Diki. Gak ada Ibu yang pindah. Oh iya Ibu. Diki nggak ada ya tadi ya? Oh iya lupa. Sorry. Kalau Christian ada Christian para Sautan Siranggi. Ada, Bu. Mana Christian? Coba Kristi. Mana Christian? Ya. Halo. Ada, Bu. Christian, halo. Ibu nggak bisa lihat ininya kok wajahnya. Udah, Bu, udah dinyalain. Oh, udah dinyalain. Christian, dari gambar ini unsur ruang dan waktunya apa Christian menurutmu? Kalau waktunya itu pas 17 Agustus. Kalau ruangnya? Tadi, Bu? Ruang. Ruangnya di apa ya? Tempatnya berarti ya, Bu? Iya, tempat dan situasinya. Nah. Di rumahnya sama Eda, terus situasinya sih nggak tahu situasinya. Oke, ada tokoh-tokohnya ya, pastinya ada Bung Karno, ada Bung Hatta dan masyarakat Indonesia. Oke, paling tidak paham ya unsur ruang dan waktu ya. Sip, terima kasih Christian. Satu lagi deh, Ibu mau ke Jovita Aprili Alyani. Jovita, mana Jovita? Halo Jovita. Hai. Oke, Jovita. Sepakat nggak apa yang disampaikan Aura dan Christian? Sepakat, Bu. Sepakat ya? Iya. Sepakat, sayang? Oke. Iya. Halo, Ibu kurang mendengar suara Aisyah, mana Aisyah? Halo Aisyah. Aisyah. Ya, Bu. Mana Aisyah? Halo Aisyah. Halo. Oke, Aisyah, coba diulas kembali unsur ruang dan waktu dari gambar ini, Aisyah. Waktunya ini tanggal 17 Agustus 1945. Ruangnya di sana terdapat banyak proklamator dan seluruh warga Indonesia, perwakilan warga Indonesia. Oke, cakep. Anak-anak Ibu ternyata gampang ya untuk diajari dan dipahaminya. Cakep, Aisyah, terima kasih ya. Berarti kalian sudah paham, ada setiap peristiwa sejarah dari satu buah foto aja bisa menceritakan dua unsur ya. Ada unsur waktunya, ada unsur ruangnya ya. Unsur waktunya biasanya menunjukkan kapan sih terjadinya, kalau ruang itu situasinya seperti apa. Mulai dari perumusan naskah proklamasi. Nah, di Museum Perumusan Naskah Proklamasi di bekas rumahnya Laksamana Meida sampai ke Pegangsaan Timur. Nah, itu menceritakan suasana berarti tentang ruang ya. Jelas ya, Naya, apa yang Ibu sampaikan ya? Oke, jelas. Kalau jelas yuk, jas merah. Nah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Itu ungkapan Bung Karno ya. Ungkapan Bung Karno bahwa kita sebagai generasi penerus jangan pernah untuk meninggalkan sejarah bangsa kita. Ya, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Jadi makna sejarah hari ini kita simpulkan bahwa kita hari ini mempelajari tentang hakikat sejarah. Kalian tahu tujuan belajar sejarah untuk mengetahui masa lalu, memperbaiki masa kini, dan lebih baik lagi di masa mendatang. Kemudian kalian juga tahu tentang apa? Ruang dan waktu. Terakhir ya. Kemudian kalian juga tahu berkaitan dengan apa? Satu lagi tadi, Christian? Hakikat ruang dan waktu. Hakikat sejarah, satu lagi apa? Satu lagi tadi apa? Ayo. Ada yang bisa menyimpulkan? Ada 3 tadi di awal, kita harus tahu. Suaranya kagak ada, Bu. Halo, nggak kedengeran ya? Halo? Iya, Bu. Nggak ada suaranya, Bu. Udah jelas belum?
Udah, Bu, udah. Udah jelas. Baik, coba Ibu tes sekali lagi ke Febri deh. Febri Kos Fadila, ada Febri. Febri, halo. Halo Febri. Febri. Febri, mati ya? Suaranya nggak ada? Ya nggak ada lagi, Bu, suaranya, Bu. Sinyalnya hidup mati. Halo, kedengeran suara Ibu sekarang? Ada, Bu. Silakan, Bu. Oke, sip. Febri, kalau ditanya tadi dari penjabaran Ibu, apa sih manfaat belajar sejarah, Feb? Feb? Halo? Halo Febri? Halo, Bu. Iya, apa coba manfaat belajar sejarah tadi? Halo? Sinyalnya nggak ada ya, Bang? Aisyah, bisa dengar Ibu nggak, Aisyah? Halo, Aisyah? Halo? Suaranya nggak ada, Bu. Suaranya Kehilangan, nggak? Bu. Oke. Aisyah, dengar Ibu nggak, Aisyah? Dengar, Bu. Oh, dengar ya? Oke. Oke, berarti Febri yang nggak denger Ibu ya, sinyalnya berarti. Christian, kalau ditanya kedudukan manusia dalam sejarah sebagai apa, Chris? Chris? Objek bukan, Bu? Oke, objek dan subjek dalam sejarah. Betul, objek sayang. Oke ya, sampai sini paham nggak apa yang saya sampaikan? Ada 3 poin tadi, kedudukan sejarah, hakikat sejarah, sampai ruang dan waktu. Jelas ya? Putus-putus, Bu. Oke, Ibu ulangi. Hari ini tadi kita ada 3 poin, hakikat sejarah, kedudukan manusia dalam sejarah, dan ruang dan waktu. Jelas nggak? Jelas. Jelas. Kalau jelas gini deh, karena sinyalnya putus-putus. Kalau jelas gini, bilang gini. Jelas semua ya? Oke, jelas semua berarti. Sip. Nah, sekarang Ibu buka sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya kah? Ada yang mau bertanya kah? Mbak Des, Mbak. Ada yang mau bertanya kah? Mau ke slide selanjutnya? Oh, slide sebelumnya. Ada yang mau bertanya? Oke. Cukup jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Jelas, Bu. Jelas ya? Sip. Gak ada yang mau bertanya, berarti cukup jelas ya. Alhamdulillah. Berarti nanti Ibu akan memberikan link evaluasi di grup ya. Di grup kalian akan Ibu berikan link evaluasi. Kalian bisa menjawab apa yang sudah kita diskusikan, apa yang sudah kita pelajari di pertemuan kali ini dengan evaluasi di link evaluasi yang akan Ibu kirimkan ke Fauzi dan di-share ke grup kelasnya ya Fauzi ya. Oke Fauzi? Bu, ulangin, Bu. Oke. Putus-putus ya? Oke. Oke, setelah materi ini Ibu akan memberikan link evaluasi ya. Jadi apa yang sudah kalian pahami, kalian akan Ibu tanya kembali di link tersebut ya. Nanti Ibu akan berikan ke Fauzi linknya. Fauzi share ke grup kelasnya. Oke Fauzi? Oke? Kalau oke gini dong Ji. Oke, Bu. Oke, sip. Oke, alhamdulillahirobbilalamin anak-anak. Sedikit tapi Ibu harapkan bermakna untuk kalian. Kalau di PJJ kita sampai pukul 11.30 berarti masih ada 20 menit lagi nih untuk kalian mengisi link evaluasinya ya. Kalian isi link evaluasinya, nanti Ibu akan lihat sejauh mana kepahaman kalian. Oke ya? Oke. Sekali lagi Ibu buka link pertanyaan, nggak ada yang ingin bertanya? Jelas?
Kalau jelas semuanya gini dong. Ibu mau foto nih kalau jelas. Jelas nggak? Jelas? Oke, sip. Oke ya, Ibu foto sekali lagi gini semuanya. Semuanya gini, oke? Yuk, Ibu foto ya. Standby. 1, 2, cekrek. Asik. 3, 2, cekrek. Asik. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa selalu menjadi pribadi yang membanggakan untuk orang tua, untuk sekolah, untuk bangsa dan negara. Melalui pelajaran sejarah Indonesia, kalian diharapkan untuk lebih mencintai bangsa dan negara ini. Ya, karena kalian sebagai ujung tombak nanti sebagai generasi penerus dari para pemimpin yang sekarang ini berada, nanti kalian akan meneruskannya. Makanya harus cinta dulu sama bangsa dan negara melalui pelajaran sejarah Indonesia. Oke, link akan Ibu kirim ke Oji ya, Ji ya. Siap-siap ya, Ji. Baik. Terima kasih atas kerjasamanya semua. Iya, Bu, siap, Bu. Ibu Iya, Bu. akhiri. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita semua. Waalaikumsalam. Terima kasih. Itu yang jawab salam. Makasih, Bu. Kelasnya gampang. PJJ-nya lancar. Langgeng sama pacarnya. Amin. Oke, dadah semua. Dadah, Bu. Dadah, Ibu. Dadah, assalamualaikum. Salam. Dadah. Oke, sudah disalin.